Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami berkumpul bersama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu membukakan hati dan mata kami, pikiran kami, sehingga kami mampu melihat kuasa-Mu, kami mampu melihat mukjizat-Mu Tuhan, perkara-Mu yang besar dalam hidup kami. Karena firman-Mu yang mengubahkan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah kebenaran. Tidak ada sedikit pun kesalahan dari firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati kami oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak. Terima kasih. Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-6. Keluaran pasal 6 ayat 9 sampai 12. Kemarin ada 4 Alkitab dikasih. Diharapkan memakai Alkitab secara fisik. Pokoknya tidak salah pakai elektronik, tidak salah. Cuman kita punya masing-masing Alkitab. Ada diberikan Alkitab, juga ada kemarin dikasih 4 Alkitab dari pendeta di Kemalang. Yang bersyukur diberikan Alkitab. Jadi siapa yang belum bisa memakainya Alkitab, kemarin ada mungkin masih disimpan, yang bisa kita gunakan. Firman Tuhan dalam Keluaran 6 ayat 9 sampai 12. Kita akan baca secara silih berganti. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu ayat 10, kemudian seterusnya sampai 12. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah pada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun setelah mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Amin. Ya. Ini cerita ketika Tuhan berfirman kepada Musa, menyuruh Musa untuk menghadap Firaun agar Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir adalah tanah perbudakan di mana bangsa Israel itu diperbudak. Pada awalnya tidak seperti itu. Karena pada awalnya sebelum masa perbudakan, dalam pemerintahan Firaun ada orang kedua, yaitu Yusuf. Pada zaman itu ada peristiwa 7 tahun kelebihan dan 7 tahun kelaparan. Ketika Yusuf sebagai mangku bumi saat itu, posisi kedua setelah Firaun, Yusuf diberikan kuasa untuk mengatur kelebihan, kemudian pada kekurangannya, sehingga 7 tahun kekurangan itu bangsa Mesir tidak merasa kekurangan apapun, bahkan mampu menjual barang-barang makanan ke luar. Sehingga salah satunya keluarga Yusuf, yaitu Yakub dan anak-anaknya, semuanya dibawa ke Mesir. Mereka dikhususkan di tanah Goshen, tanah yang padang luas, rumputnya baik. Namun ketika ganti pemerintahan Firaun dan orang yang tidak mengenal Yusuf kemudian melihat bahwa orang Israel itu bertumbuh semakin banyak daripada orang Mesir, sehingga Firaun itu memerintahkan supaya memperbudak mereka, disuruh kerja paksa. Itulah istilahnya kenapa bangsa Israel bisa diperbudak di tanah Mesir, kerja paksa di sana. Namun ketika
waktunya Musa, Tuhan inginkan bahwa umat Israel itu keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memanggil Musa. Katakan bahwa ini waktunya bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, teguran Tuhan. Siapa yang ditegur? Firaun. Ini kita berbicara tentang teguran Tuhan kepada Firaun. Karena apa? Firaun menghalang-halangi bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Ini tentang ibadah, karena ibadah ini sudah Tuhan kehendaki supaya bangsa Israel pergi beribadah kepada Allah. Tetapi Firaun menghalang-halangi bangsa Israel. Ya. Berbagai cara Firaun lakukan supaya bangsa Israel tidak beribadah kepada Allah. Ini juga peristiwa sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau dalam kisah bangsa Israel, yang menjadi penghalang mereka untuk ibadah adalah Firaun. Tetapi di dalam kehidupan kita, seringkali yang menghalangi kita untuk datang beribadah adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi lawan kita adalah diri kita sendiri. Keegoisan kita. Karena kemudian pikiran kita sakit hati, pikiran kita tidak senang dengan orang, pikiran kita merasa diri kita sendiri menjadi penghalang. Sehingga kita tidak datang beribadah kepada Allah. Hati kita, berarti kita harus melihat kepada hati kita. Jangan sampai kita tidak beribadah, kita sendiri kena teguran oleh Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Firaun. Tuhan menegur Firaun. Dari tanda pertama kita lihat ketika tongkat Musa berubah jadi ular. Rupanya mereka, bangsa Firaun ini, mereka punya alih-alih sihir sehingga tongkat-tongkat mereka juga bisa berubah jadi ular. Namun tanda ini yang luar biasa, bahwa tongkat Musa ini bisa memakan tongkat-tongkatnya para ahli sihir itu. Ini tanda yang ditujukan. Ini masih tanda, ya. Masih belum teguran. Ini masih tandanya bahwa Allah akan menegur Firaun. Bisa kita lihat teguran Allah itu terjadi dari apa? 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Ini yang mengerikan. Tegurannya yang bagaimana? Di dalam Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25, di situ ada kisah tentang air menjadi darah. Air menjadi darah. Bahkan bukan hanya air dia di dalam istana, tetapi semua air di Mesir saat itu berubah jadi darah. Kita mau bayangkan, kalau air, seluruh air berubah jadi darah, nasib kita bagaimana? Ngeri kan? Air itu adalah kebutuhan manusia, kebutuhan hewan, kebutuhan tumbuhan. Bahkan kita manusia, 60% tubuh kita itu air. Bahkan kalau kita lihat di dunia ini, laut atau air itu menduduki 70%, apa ya? 70% lebih banyak air daripada daratan. Ya. Jadi lebih banyak air, tubuh kita memerlukan air. Kalau kita tidak minum air, kita dehidrasi. Ya. Jangankan kita lihat tumbuhan yang tidak pernah kita siram, mati, nggak pernah kena air. Ya. Jadi air itu adalah kebutuhan. Sesuatu kebutuhan. Kalau kita makan tanpa minum, keselak, ya, nggak bisa ketelan. Berarti air itu sangat dibutuhkan. Nah, ketika di dalam Mesir itu air berubah menjadi darah, mereka bingung. Ya, semua berubah jadi air, bagaimana mereka bisa minum? Tidak ada yang bisa dikonsumsi.
Bahkan ketika mereka menggali tanah, yang muncul bukan air tapi darah. Ini yang ngeri ya. Saya katakan bahwa air adalah kebutuhan kita. Allah menegur mereka lewat kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka air diubah jadi dahara, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan. Jangan sampai ketika hati kita menghalangi kita untuk kita beribadah sehingga kita tidak beribadah, kebutuhan kita yang ditegur oleh Tuhan. Karena kebutuhan kita bukan hanya berbicara tentang air. Mungkin pikiran kita, wah bagaimana aku mencari kebutuhan hidupku, bagaimana aku berlomba mencari kebutuhan supaya aku hidup. Belum tentu. Ketika kita berlomba-lomba untuk cari kebutuhan, tetapi kita menjauhi ibadah, justru kita tidak akan pernah cukup. Karena firman Tuhan jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Ya. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Tuhan akan cukupkan. Jadi apa yang mau kita khawatirkan, apa yang mau kita cari lagi? Kalau Tuhan akan berikan kepada kita segala kebutuhan kita. Ini berarti bahwa kita harus utamakan dulu ibadah kita kepada Tuhan. Jangan sampai hati kita, diri kita menghalangi kita tidak sampai ibadah kepada Tuhan. Ibadah penting. Karena Tuhan sangat jelas menjelaskan kepada Musa bahwa bangsa Israel harus beribadah, ya, mempersembahkan korban kepada Allah. Ini dilakukan. Ingat ya, ini menjadi pelajaran kita yang luar biasa. Jangan sampai kebutuhan kita itu ditegur Tuhan, sehingga kebutuhan kita tidak tercukupi, tidak terpenuhi. Mari utamakan Tuhan. Kalau kita lebih utamakan Tuhan, maka Tuhan akan mengutamakan kita. Tetapi kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak mengutamakan kita. Kebutuhan kita tidak akan pernah tercukupi. Ini yang pertama, Tuhan menegur lewat sesuatu yang kita butuhkan. Yang kedua, ada beberapa macam peristiwa. Di antaranya, yang pertama, dalam Keluaran 8 ayat 1 sampai 15, di situ ada tulah kata. Tulah kata itu bermunculan di mana-mana. Tuhan katakan, pukulkanlah tongkatmu di dalam sungai, maka akan berdatangan kata di mana-mana. Kata akan masuk ke menaikimu, menaiki ranjangmu. Di mana-mana ada kata. Ngeri ya. Ini bukan kata yang sembarangan, kata enak bukan. Kalau katanya enak ya mahal-mahal bisa dimakan. Ini katanya kata yang kalau kencing itu bisa kena kita terus luka, itu bau. Kalau katanya seperti itu, siapa yang mau dekat? Jijik lah. Ngeri ya. Semua di mana-mana mata kita memandang semua kata-kata. Ngeri. Bukan hanya itu. Keluaran 8 ayat 16 sampai 19, di situ ada nyamuk. Ngeri. Nyamuk sedikit aja sudah ngeri. Ini nyamuknya itu seperti kalau kita lihat pernah lihat tawon gong enggak? Banyak bergelumuran itu. Ini istilahnya nyamuknya seperti itu. Nyamuknya sangat mengerikan. Nyamuk itu menghisap darah kita. Darah ternak pada saat itu. Ini peristiwa yang ngeri. Masih belum bertobat, sudah ditegur dengan hal yang seperti itu. Kemudian ada lalat pikat. Lalat pikat itu apa? Saya juga penasaran gimana. Lalat pikat itu apa ya? Saya cari, rupanya lalat pikat itu lalat yang besar, kepalanya hijau, itu nyedot darah. Rupanya ini terkhususnya kepada ternak. Ya, jadi darah ternak itu bisa disedot. Ngeri ya. Apalagi kalau sampai nyedot manusia, wah, mengerikan. Sudah ditegur seperti ini ya belum dengar. Ditegur lagi lewat penyakit sampar. Penyakit sampar itu katakan bahwa itu bergelembung gitu. Bergelembung sama dengan bara itu. Penyakit sampar, kemudian ditegur lagi penyakit bara. Kemudian ditegur lagi dengan hujan es. Hujan esnya kecil nggak apa-apa. Hujan esnya besar-besar, habislah. Sakit semua kena itu. Hujan es. Tuhan menegur Firaun dan bangsa Mesir dengan lewat sesuatu yang menimpa mereka.
mereka ditimpa sesuatu yang membuat mereka menderita, baik itu katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar, bara, dan hujan es. Sesuatu yang menimpa mereka, menderita tapi tidak sampai mengalami kematian. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Kita tidak beribadah karena hati kita tidak mau beribadah, menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan menegur sampai batas ini. Kita menerima sakit, penderitaan, menderita seperti yang dialami oleh Firaun dan bangsa Mesir. Yang sudah pasti ternaknya banyak yang mati, banyak yang menderita, orang-orang pun ikut mati karena menderita hal seperti itu. Tetapi ketika Tuhan menegur lewat seperti ini pun, mereka masih belum mendengarkan, masih belum mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah pada Tuhan. Kita harus lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Jadi seringkali apa yang kita alami itu mengandung maksud dari Tuhan. Suatu peristiwa yang buruk yang kita alami, kita harus lebih merenungkan apa maksud Tuhan di balik semua ini. Kenapa ini terjadi kepada saya? Apa yang Tuhan inginkan? Seharusnya merenungkan hal ini. Kita mengalami suatu penderitaan, suatu masalah, sakit, kita harus melihat, apakah saya jauh dari Tuhan? Apakah saya menjauhi ibadah sehingga Tuhan menegur saya? Itu harus kita perhatikan. Ketika bangsa Mesir, Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah, kembali Allah menegur Firaun dengan apa? Keluaran 10 ayat 1 sampai 20, di situ ada belalang. Ada tulah belalang. Kenapa belalang? Belalang menutupi permukaan bumi. Jadi tidak ada nampak tanah. Semua itu belalang, bahkan memakan semua tumbuhan-tumbuhan yang masih hijau, semua dimakani. Ini membuat pandangan kita sudah tidak enak. Kenapa? Semua permukaan bumi ditutupi oleh belalang. Bukan hanya permukaan bumi. Kemudian Allah ketika dengan belalang pun Firaun belum mengizinkan. Allah mengatakan apa? Memberikan tulah gelap gulita. Gelap gulita artinya bahwa tidak ada terang. Mereka tidak bisa melihat. Nabrak-nabrak mau jalan tidak bisa. Semua gelap gulita. Hanya di Mesir, tempatnya orang Israel tidak. Ya, bahwa Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan menegur lewat penglihatan sehingga tidak dapat melihat sesuatu yang baik. Jadi ini Tuhan menegur mereka lewat penglihatan mereka. Mereka tidak bisa melihat, permukaan bumi pun tidak bisa dilihat karena belalang. Langit pun tidak bisa mereka lihat karena gelap gulita. Mereka ditegur lewat penglihatan. Ya. Jangan sampai ini juga menimpa kita. Tahap ini sudah ngeri. Ini mengerikan. Oh, tahap yang pertama saja sudah ngeri, apalagi 2 dan 3 tambah mengerikan. Ini mengerikan, kita tidak bisa melihat lagi sesuatu yang baik. Semua kita pandang jelek, semua kita pandang salah. Orang berbuat baik pun kita lihat salah. Ya. Orang berbuat baik sudah kita pandang salah. Karena apa? Karena kita sudah gelap matanya, sudah tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Mari, kalau kita menyediakan waktu untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan, maka perasaan kita akan tajam mendengarkan Roh Kudus. Tetapi kalau kita tidak beribadah, kita lebih mengutamakan diri kita daripada bersekutu kepada Tuhan, maka
perasaan kita akan tumpul untuk melihat kebenaran. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang terang. Kita akan menolak kebenaran. Kita menganggap diri kita itu sudah benar, walaupun sebenarnya salah. Mari, jangan sampai hal ini menimpa kita. Terlebih lagi teguran yang terakhir, yang keempat. Jangan sampai ini menimpa kita. Yaitu apa? Teguran yang keempat. Keluaran 12 ayat 29 sampai 30. Apa yang diterima? Anak sulung mati. Anak sulung Fir'aun, anak sulung semua orang di Mesir, bahkan anak sulung dari ternaknya, semua mati. Sehingga kegemparan terjadi di tanah Mesir. Ratap tangis, kesedihan, jeritan, semua terdengar karena kematian anak sulung. Anak sulung itu adalah sesuatu yang berharga. Karena pada zaman itu anak sulung itu adalah penerus keluarga. Anak sulung adalah penerus, jadi itu dianggap sesuatu yang berharga. Kalau sesuatu yang berharga diambil, akan ada suatu penderitaan, tangisan, teriakan. Ini yang menimpa Fir'aun dan orang-orang Mesir. Sesuatu yang berharga diambil daripada mereka. Ya. Jangan sampai sesuatu yang berharga dalam hidup kita diambil dari hidup kita. Apa yang kita anggap berharga bisa Tuhan ambil. Tuhan berhak memberi, Tuhan berhak mengambil, seperti yang dikatakan Ayub. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jangan sampai Tuhan, atau jangan sampai benda-benda di dalam kehidupan kita, orang-orang dalam hidup kita itu lebih berharga daripada Tuhan. Kalau orang-orang di sekitar kita ataupun milik kita itu lebih berharga daripada Tuhan, bisa saja diambil. Kita harus anggap bahwa Tuhanlah yang paling berharga, satu-satunya yang berharga dari hidup kita. Sehingga kalau kita beranggapan bahwa Tuhan itu satu-satunya yang berharga dalam hidup kita, maka kita akan menyediakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari, ibadah itu penting. Ibadah itu bukan untuk mencari amal ya. Bukan untuk mencari amal ibadah itu. Ibadah itu kewajiban kita. Kewajiban kita untuk bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Karena Tuhan yang begitu baik kepada kita. Itu ungkapan rasa syukur kita lewat ibadah. Jadi mari utamakan Tuhan. Jadikan Tuhan yang paling berharga, satu-satunya dalam hidup kita. Jadi buatlah ini, dan jangan sampai kita menerima teguran seperti yang dialami oleh Fir'aun. Ketika 10 tulah sudah diberikan, teguran Tuhan sudah dinyatakan, baru Fir'aun menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sudah mengalami penderitaan, baru nyesal. Jangan sampai kita mengalami hal seperti ini baru nyesel. Oh iya, kenapa dari kemarin-kemarin, kenapa nggak dari awal-awalnya aku datang kepada Tuhan? Jangan sampai kita menyesal seperti itu. Mari kita bersama merenungkan bahwa kita harus mengutamakan ibadah. Ibadah itu sesuatu yang penting. Persekutuan itu sesuatu yang penting bagi kita. Jadi ada 4 poin teguran Tuhan buat kita pada hari ini. Bahwa Tuhan menegur lewat sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan menegur lewat sesuatu yang menimpa kita. Tuhan menegur lewat penglihatan sehingga tidak dapat melihat sesuatu yang baik. Yang keempat, Tuhan menegur lewat sesuatu yang kita anggap berharga. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kiranya
Firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala kasih buat firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami terapkan firman-Mu dalam hidup. Akan hatimu terima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langitnya, mencurahkan berkat-berkatnya sampai berkelimpahan kepada engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, serta berkat-berkat daripada Tuhan menyertai engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.